Saudara-saudara, pernikahan di usia muda tidak hanya memiliki dampak terhadap rumah tangga, tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap pendidikan serta generasi muda di Indonesia. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang kita harapkan ketika seorang anak menginjak usia sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA? Selain belajar, bermimpi, dan menyiapkan masa depan, bukankah harapan itu seharusnya sederhana? Sekolah lancar, cita-cita terpelihara, kesempatan belajar, dan bekerja yang layak di masa depan. Namun pada kenyataannya, masih ada yang merampas masa depan itu, yaitu pernikahan dini. Di Indonesia, pernikahan dini bukan hanya angka kosong di layar, ia nyata memutus jalan pendidikan dan menutup jendela kesempatan. Menurut data nasional yang dipakai UNICEF dan Badan Pusat Statistik, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Itu nyata, itu ribuan kehidupan yang berubah. Mengapa ini masalah pendidikan? Karena pernikahan dini dan pendidikan berjalan berlawanan arah. Anak yang menikah sebelum usia 18 tahun 4 kali lebih rentan tidak menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan dengan teman yang tidak menikah. Ketika seorang anak, terutama anak perempuan, dipaksa memikul status istri dan seringkali ibu, tanggung jawab rumah tangga, kehamilan, dan risiko kesehatan membuat kelanjutan sekolah hampir mustahil. Ini bukan teori, ini laporan dari Lembaga Hak Asasi Perempuan yang memetakan dampak dengan jelas. Dampaknya lebih luas lagi. Studi World Bank menemukan bahwa pernikahan pada usia anak terkait pengurangan lamanya sekolah, penghasilan yang lebih rendah di masa depan, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan dalam keluarga. Artinya, pernikahan dini bukan sekadar urusan moral atau adat. Ini persoalan pembangunan manusia dan ekonomi. Ketika anak berhenti sekolah lebih dini, bangsa juga kehilangan potensi produktifnya. Lalu, apa yang membuat praktik ini terus terjadi? Ada beberapa akar: kemiskinan, tekanan norma lokal, kurangnya akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil, dan proses administratif hukum yang masih memberi ruang dispensasi pernikahan bagi anak dalam kondisi tertentu. Dalam pengajuan dan pemberian dispensasi di beberapa tahun terakhir menunjukkan lonjakan kekhawatiran yang perlu direspons oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, pendidik, tokoh agama, dan pembuat kebijakan? Yang pertama, lindungi hak anak untuk belajar. Pendidikan adalah hak, bukan opsi. Semua pihak yang terlibat harus memastikan tidak ada tekanan ekonomi atau biaya yang memaksa anak keluar dari bangku sekolah. Kedua, perkuat layanan pendidikan dan perlindungan di daerah rawan. Akses pendidikan yang fleksibel, beasiswa dan layanan konseling dan program pencegahan nikah dini harus ditingkatkan, khususnya di daerah-daerah dan wilayah terpencil. Yang ketiga, libatkan tokoh lokal dan agama untuk merubah narasi bahwa sekolah anak adalah investasi keluarga, bukan beban. Ketika pesan ini disampaikan oleh tokoh yang dipercaya, perubahan sikap lebih mungkin terjadi. Yang keempat, perkuat regulasi dan implementasi di lapangan. Hukum tanpa implementasi hanyalah kata-kata. Proses perizinan dispensasi harus diawasi dengan ketat dan upaya preventif melalui kampanye dan layanan sosial harus lebih intensif. Saudara-saudara, kita bicara soal angka.
Tetapi di balik angka itu ada wajah, impian, dan masa depan. Ketika satu anak kehilangan kesempatan belajar karena pernikahan dini, kita semua kehilangan sedikit masa depan bangsa. Mengubah ini butuh keberanian kolektif. Kita yang bisa berbicara harus berbicara. Kita yang bisa melindungi harus bertindak. Jangan biarkan harapan mereka dipersempit oleh keputusan yang bukan milik mereka. Mari lindungi pendidikan karena pendidikan bukan hanya hak. Ia adalah jendela menuju kemerdekaan, martabat, masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih.